وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Kemudian pada lafal kullama ruziqu minha, pada lafal ma kembali lagi ada mad tabi'i yaitu fathah bertemu dengan alif. Kemudian pada lafal ruziqu sama kembali lagi. Di sini ada pada lafal ku ada mad tabi'i, dhammah bertemu waw. Alif dianggap tidak ada karena di sini tandai dengan sifat mustadir. Minha ada izhar halqi. Ya, di sini izhar halqi. Minha ada dua ada nun sukun bertemu dengan huruf ha. Suara nunnya harus dibaca dengan jelas, tidak boleh ditahan. Mad tabi'i ada fathah bertemu dengan alif. Dua harakat. Min samaratir rizqa. Kemudian di sini pada lafal min sa ada bacaan ikhfa, yaitu ditandai dengan nun sukun bertemu dengan huruf sa. Itu cara membacanya, samarkan nunnya kepada makhraj daripada huruf sa. Makhraj sa adalah ujung lidah menempel dengan gigi sari kita. Maka min samaratir rizqa. Kemudian pada lafal samarati ini ada kasratain bertemu dengan huruf ra. Maka dia cara membacanya yang kasratain dimasukkan ke huruf ra tapi tidak boleh ditahan. Maka dia langsung masuk. Nah, di sini kita namakan dengan idgham bila gunnah. Idgham masuk artinya memasukkan bila gunnah tanpa disertai dengan gunnah. Sehingga hanya masuk saja tanwinnya kepada huruf ra tapi tidak ditahan dengan gunnah. Maka thamaratir rizqa. Nah, kemudian di sini kita juga namakan dengan idgham kamil karena masuknya nun dan tanwin itu secara keseluruhan. Kemudian rizqan qalu, pada lafal riz ini sempurnakan daripada sifat zai, yaitu salah satu sifatnya adalah sifat jaharnya, tertahannya nafas tapi mengalirnya suara, yaitu sifat rokhawahnya. Rizqan qalu. Kemudian di sini pada lafal qalu ada fathatain bertemu dengan huruf qaf, dinamakan dengan bacaan ikhfa. Cara membacanya yaitu samarkan tanwinnya. Kami sampaikan bahwasanya tanwin itu adalah istilah untuk nun yang disukunkan. Tapi dia hanya suara atau lafaz, tidak ada tulisannya. Sehingga misalkan ban itu sama dengan ketika kita tulis dengan ba dan nun sukun, maka dinamakan nun sukun dan tanwin. Maka samarkanlah suara nunnya kepada huruf qaf. Maka rizqan qalu. Kemudian pada lafal qa ada mad tabi'i, fathah bertemu alif. Lu ada dhammah bertemu waw, mad tabi'i. Ha mad tabi'i lagi, fathah bertemu alif. Hadzal ladzi ruziqna. Kemudian pada lafal dzalladzi ini ada huruf za, hati-hati jangan dibaca panjang, jangan hadzal. Meskipun di sini ada alif, akan tetap. Kenapa? Karena di sini setelahnya bertemu dengan alif lam syamsiyah sehingga langsung dimasukkan ke huruf tasydid. Kemudian hati-hati dalam melafalkan zal, jangan dibaca hazal lazi, diganti dengan huruf zai, nanti merubah makna.
Agar menyempurnakan daripada makhraj huruf zal, agar kita letakkan ujung lidah kita di kisar di atas sehingga terbunyi dengan za yang sempurna makhraj dan sifatnya. Hadzalladzi ruziqna. Dzi sama, hati-hati. Kemudian di sini ada mad tabi'i kasrah bertemu dengan ya sukun. Panjangnya 2 harakat. Ruziqna. Kemudian pada lafal qaf ada bacaan qalqalah. Yaitu suara qafnya dipantulkan. Kesalahan yang terjadi adalah dia tidak memantulkan. Misal ruziqna, ini tidak memantulkan. Harusnya ruziqna. Kemudian kesalahan yang kedua, yang pertama tadi ya tidak memantulkan, yang kedua ditambah hamzah ruziqna, qna. Itu ada tambahan hamzah mati. Harusnya tidak ada. Kemudian pada lafal na ada mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Kemudian min qablu, pada lafal min qablu ada nun sukun bertemu qaf, maka dinamakan dengan bacaan ikhfa. Huruf ikhfa ada 15, terkumpul dalam lafal sif dha sana kam jada syakhsun qad sama dun tayyiban fi zidatuqan dha' zalima. Itu ada 15. Kalau diurutkan ta sa jim dal sampai fa qaf kaf. Kemudian pada lafal min qabl ada qalqalah. Kalau kita waqaf maka lamnya dibaca min qabl. Kalau dilanjutkan min qabl wa utu. Nah, pada lafal qalqalah sama seperti huruf qaf, jangan sampai menambahkan alif atau tidak terpantulkan. Itu kesalahan yang sering terjadi. Kemudian wa utu bihi, pada lafal tu ada mad tabi'i, yaitu ditandai dengan dhamma bertemu waw. Kemudian pada lafal bihi mutasyabiha. Pada lafal bihi ada hak dhamir. Maka ini kita baca dengan bacaan mad silah qasirah. Panjangnya 2 harakat ditandai dengan tanda seperti ini. Kemudian pada lafal pada lafal sya ada mad tabi'i fathah bertemu alif. Kalau kita waqaf pada lafal mutasyabiha, di sini ada fathatain bertemu alif di akhir bacaan, maka dinamakan dengan mad iwad. Mad iwad. Sementara kalau dia baca ada tak marbutah, dia fathatain, maka dia nanti cara waqafnya bukan dipanjangkan. Misalnya syajarata, enggak, tapi dia dimatikan dengan huruf ha dhamir karena kaidahnya seperti itu di dalam bahasa Arab. Ya. Kita ulang kembali. Di sini kita namakan dengan bacaan mad iwad. Mad iwad. Kemudian kita lanjutkan. Bila kita bersambung mutasyabiha wa, maka berubah menjadi hukum tajwid berupa idgham bi gunnah. Idgham disertai dengan gunnah, maka masukkan tanwin pada huruf ha, masuk kepada huruf waw dan ditahan suara wawnya. Mutasyabiha walahum. Nah, seperti itu. Kemudian pada lafal hum fiha walahum fiha ada kembali ini salah penulisan lagi. Bukan ikhfa syafawi, tapi dia izhar syafawi. Itu izhar jelas, syafawi berkaitan dengan bibir kita karena makhraj huruf mim. Maka di sini berkaitan dengan hukum mim mati, yaitu dengan bacaan jelas. Ya. Mimnya tidak boleh ditahan. Kemudian fiha, pada lafal fi di sini ada kasrah bertemu dengan ya sukun, maka dinamakan dengan mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Kemudian pelafal ha azwajum, pada lafal ha bertemu dengan hamzah, maka ini kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil merupakan mad yang cabang daripada mad far'i, yaitu mad yang terjadi disebabkan karenanya adanya hamzah. Pada dasarnya ha itu 2 harakat. Karena datang setelahnya huruf hamzah, maka menjadi panjangnya 4 harakat atau 5 harakat. Maka mad jaiz munfasil terjadi apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dan hamzah tersebut di lain kata, maka ia kita namakan dengan mad jaiz munfasil yang kita panjangkan 4 harakat atau 5 harakat. Tapi banyakkan yang kita pakai adalah 4 harakat.
Meskipun 5 harokat juga kuat. 4 harokat kuat, 5 harokat kuat. Maka walahum fiha az. Kemudian pada lafal zai ya sempurnakan azwa. Az. Kemudian pada lafal wa ada mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat. Kemudian azwajum mutahharah, yaitu berlafal jum ada bacaan idgham bi gunnah, yaitu idgham kembali, itu masukkan tanwinnya ke huruf mim, suara nunnya hilang, maka jadi suara n-nya hilang. Awalnya azwajun ketemu dengan mim, masuk mim maka berubah menjadi suara mim. Azwajum mutahharah. Kalau kita wakaf tadi kaidahnya setiap tak marbutah di akhir wakaf dirubah menjadi hak yang disukunkan, maka mutahharah. Akan tetapi bila kita lanjut, maka ya kita masukkan kembali dalam bacaan hukum idgham bi gunnah karena ada dhammatain bertemu dengan waw, yang mana waw termasuk daripada huruf idgham bi gunnah. Cara membacanya masukkan tanwinnya ke waw. Mutahharatu wa. Langkah kedua ditahan gunnahnya. Wahum. Nah, di sini kembali salah penulisan, bukan ikhfa syafawi tapi izhar syafawi. Jelas suara mimnya dan tidak boleh ditahan. Wahum fiha, ya tidak boleh sakta juga, misal wahum fiha enggak, tapi dia langsung aja wahum fiha. Kemudian pada lafal fiha kha, ketiga-tiganya ada mad tabi'i. Yang pertama fi adanya ya sukun didahului dengan kasrah. Pada lafal ha ada alif didahului dengan fathah. Kha ada alif didahului dengan fathah. Maka ketiga-tiganya mad tabi'i panjang 2 harakat, maka ketiganya harus sama. Kemudian pada lafal khalidun, pada lafal dun ada mad arid disukun. Mad arid sudah kami jelaskan pada lafal al-anhar, yaitu adanya mad tabi'i bertemu huruf yang diwakafkan menjadi huruf sukun di akhir bacaan. Atau apabila ada huruf yang disukunkan di akhir bacaan yang awalnya berharokat, sebelumnya ada huruf mad, maka ia dinamakan dengan mad arid disukun. Panjangnya berapa harokat? Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Misalkan khalidun 2, khalidun 4, khalidun 6 harokat. Kita coba ulang membaca dari awal ayat sampai akhir. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Ya, sadaqallahul azim. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.